Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program acara aku gitu. Bersama saya Noval Yoga. Kali ini kita akan ngebahas seperti biasa, ada 3 logo. Nah, untuk logonya, logo apa? Nah, untuk ketiga logonya itu, yang pertama ada logo Kereta Api Indonesia. Yang kedua ada logo 212 Maret. Nah, yang terakhir itu ada logo Indonesia Baru, yaitu termasuk logo pemerintah sih, jadi logo-logo negeri gitu. Kalau 212 ya, kalau 212 kan kayaknya itu logo perusahaan swasta. Nah, duanya ini logo pemerintah, jadi agak hati-hati ngomong. Terus habis itu, buat kalian yang baru nonton acara ini, selamat datang. Dengan saya Noval Yoga. Sekali lagi, selamat datang di acaraku itu. Acara yang ngebahas berbagai logo yang bisa kalian request di sini di kolom komentar. Dan setiap Sabtu Minggu kita tayang. Oke, kita mulai ya dari logo Kereta Api Indonesia. Ya, mungkin ini udah kelihatan di layar ya. Ada logo KAI. Ini dulu logo sempat viral gitu aja, karena logo ini mirip banget dengan ekspedisi kayak JNT, mirip banget. Karena tuh ada yang ginian, ini tujuan apa ngasih ginian. Nah, sebelumnya logo ini KAI itu Kereta Api Indonesia, itu perusahaan kereta api yang ada di Indonesia. Nah, dia ngebuat logo, dibuatnya dari baru ini juga, dari tahun 2016 atau 2012 belum saya cek lagi. Nah, ini yang di sini gue akan mau membahas objektifnya logo ini doang sih, dari luarnya. Nah, menurut gue nih logonya udah kelihatan jelas ada KAI, warnanya biru dan oranye. Itu artinya mungkin maksudnya dia mau menunjukkan keamanan untuk warna biru dan kenyamanan untuk warna oranye. Nah, terus selanjutnya ini udah kelihatan ya KAI. Nah, pertanyaannya tuh, kenapa ada naik-naiknya gitu? Dia mau ngapain? Makanya tuh viral di mana? Di Twitter ya, atau nggak di Instagram. Kalau kalian pernah lihat juga, logo jelek banget sih. Gimana ya, maksudnya maaf nih ya pemerintah, maksudnya logonya itu kurang cocok gitu, kurang filosofinya, kurang dapet. Maksudnya tuh logonya ya kayak nggak ada feel, terkesan kereta api aja sih. Jadi terkesan ini kereta api tuh kayak logo ekspedisi, malah ekspedisi kurir. Kalian kalau tahu JNT gitu ya, kita lihat di Google. JNT apa JNT ya? Nah, ini tuh mirip bro. Oh, cuman kebalik aja deh arahnya gini. Apa kita lihat kali ya? Soalnya ada penjelasan tentang arti logo di YouTube, arti logo KAI. Logo KAI.
kita tonton aja ya. Ini dia jadi KAI ngejelasin tentang review logo yang dia buat. Kita dengerin ya. Full screen. Ya, siap-siap. PJK. Keren nih logo nih yang 1991 nih. Apa ya, kalau logo ini dilihat tuh kayak sekarang tuh kayak logo Transjakarta. Jadi kalau Transjakarta kan kayak ada bentuk lingkaran. Nah itu ada kayak bentuk yang nggak terfil. Nah bentukannya itu bentuk bis. Nah kalau ini bentuk kereta, keren, bermakna banget ini. Tapi saya cuma 7 tahun doang masanya. Enggak dong. Oh 2020. Apa maksudnya? Oh iya. Oke, mantap, penjelasannya bagus. Kita baca, kirain pengenalan Alpha Express. Ya ini real bro. Ya maksudnya kalau lihat logo KAI yang dulu tuh, lebih jauh kemana-mana logo yang dulu. Apalagi logo yang saat dari Perumka namanya 1999 itu keren banget logonya. Ya kalau kesimpulannya gue sih ya, kan banyak ya desainer lokal di Indonesia, kenapa nggak dipakai gitu? Tolong ya kalau buat bukan KAI aja, untuk yang lain pakai desainer lokal yang kreatif gitu. Jangan desainer lokal yang nyari ide di Google kayak logo, tulis aja hurufnya, misalnya mau bikin logo NY PNG vektor ya gitu, maksudnya cari yang kreatif, inovatif, bisa mempertanggungjawabkan apa
apa yang dia buat. Itu aja sih sebenarnya. Sama satu lagi, nggak sih, kayak udah itu aja dah. Untuk nilainya dari 10, gue kasih nilai logo KAI ini 7/10. Oke. Kita next ya logonya. Logo yang kedua. Oke, kita lanjut ke logo kedua ya. Nah, sudah kelihatan kayaknya ya. Ada logo 212 Mart. Kita bahas dari awal dulu nih, dari kisahnya. Jadi tuh logo awalnya tuh nih cuman 212 tuh kayak aksi yang belum tahu ya, kayak aksi demo gitu. Jadi istilahnya ada pemerintah lah ya, pemerintah itu dia salah berkata, lalu anggota 212 ini itu dia demo. Kenapa dinamain 212? Karena dia demonya tanggal 2 bulan Desember. Jadi 2 Desember 212. Itu awal kisahnya. Terus dia demo sampai akhirnya pemerintahannya turun. Terus rame tuh dulu ya, sempat viral juga segerombolan 212 putih-putih, dia demo, begitulah ceritanya. Nah terus habis itu gue juga sebenarnya baru tahu sih ada, setelah dia demo dia buka bisnis buka bisnis kayak market gitu, market yang biasa-biasa kayak Alfamart, Indomart. Dia sok ngide tuh, niatnya sih ya pengen kayak Indomart, Alfamart. Nah udah deh, jadi terbentuk ini 212 Mart. Ini logo yang dia buat, 212 Mart. Mart itu ya market, berjamaah, amanah, izzah. Ini sebenarnya logonya mau diambil mana sih? Apa ini juga, amanah juga? Apa cuma 212 Mart juga? Karena nih ya, kalau logo-logo yang brand-brand terkenal ya, kayak contohnya logo seperti kamera gue lah, Nikon. Nah itu cuman ada tulisan Nikon doang, maksudnya nggak ada tulisan logo Nikon, murah, awet, percaya gitu, nggak ada. Maksudnya cuma nama logonya doang. Nah ini sedangkan yang gue ambil ini ada logo berjamaah, amanah, izzah. Itu kayak sih udah melanggar aturan banget sih, maksudnya udah melanggar aturan dari sebuah logo sih. Jadi misalkan gue ambil lagi contoh logo kita lihat di Google aja deh. Justru tuh malah logo Nike tuh simple tapi bermakna. Cuman gini doang, cuman checklist doang. Maksudnya bukan cuma gini doang, tapi hanya gini tapi bermakna. Nah pertanyaannya, ini tuh banyak banget elemen-elemennya. Aku juga bingung kenapa bisa begitu. Oke, kita lihat di Google ya. Kita lihat di Google logo 212 filosofi, malah 212 ini.
Oh, sebelum kita lihat di internet, kita full screen lagi. Tadi kan baru bahas yang kenapa ada ornamen yang lain. Yang kedua yang gue pengen bahas itu, ini tuh kayak bukan logo 212, bukan, iya nggak sih? 2 1 ya, digabung sih 212 benar, tapi jatuhnya kayak ini 2, ininya kayak huruf R, 2R kalau orang-orang awam baca ya. Jadi jawab bacanya kayak 2R 2R. Kan sebenarnya maksudnya bukan untuk mengubah logo ya, maksudnya ini disambung juga bisa harusnya, tapi memang dari desainernya membuat logo ini seperti bukan 212 tapi 2R. Terus ini logo perpaduan antara warna biru dan warna merah. Boleh. Jadi perpaduan warna biru itu sebagai tanda rasa aman. Nah, kalau tanda merah itu rasa mungkin untuk semangat melayani pelanggan gitu ya. Tapi kalau menurut pandangan gue sih warnanya kayak kurang enak di mata aja sih. Kita lihat Google ya. Filosofi warna koperasi syariah dan 212, semoga istiqomah. Kita ingin mengalahkan keduanya, maka tampilan di atas warnanya di bawah, tapi dengan digantinya kurang lebih tepat wajar. Di mana terampil warna biru terusaha. Sebenarnya bisa ada satu gerak. Kayaknya sih dia nggak terlalu fokus ke brand desainnya sendiri, dia justru malah fokus ke investasinya itu. Jadi dia mungkin nyewa desainer anak SD, dia pakai. Nah udah bodo amat, udah yang asal jadilah, udahlah ya, udah oke sip, mantap, udah oke. Nah yaudah jadi gitu, mungkin gitu ya kali ya. Dia tuh jadi fokus 212 Mart tuh ke investasinya. Jadi misalnya udah bangun pusatnya di sini, nah terus bangunnya ke lain, kayak dia kayak buka reseller gitu dengan minimal 100 orang, terus investnya segini sekian 200 juta. Dia fokusnya justru ke situ, dia nggak terlalu fokus ke brand desainnya sendiri. Makanya tuh sebulan lalu atau 2 bulan lalu itu dia ada masalah karena mau mengalami kebangkrutan. Ya mungkin karena di situnya juga, karena dia tuh terlalu fokus ke ekonominya, memerhatikan kenyamanan sang pembeli itu. Ya gimana ya, kalau misalnya kita ke Alfamart, Indomaret itu kan kayak enak aja, enak. Bukan dari enak karena ada AC, maksudnya dari segi warna indoornya itu enak aja gitu dipandang. Kalau ke 212 Mart, kalau ada yang pernah ke situ, kayak kita tuh berasa kayak market, bukan market ya, malah kayak ke pasar.
Malah kayak ke pasar sumpah. Coba deh kalian ke 212 Maret. Ya kalau ada yang nggak suka ya maaf ya, tapi emang kenyataan dari gua sih, dari sisi gua sih gitu. Dari sisi gua ngebaca bahwa logo 212 Maret itu ya begini loh. Ya udahlah. Buat logo ini mungkin gua kasih sama kayak logo KI 7/10. Lumayan lah. Next. Next ada logo Indonesia Baru. Ya, ini logo, jadi logo pemerintah, logo sepak bola lokal. Kayak ada Persija, Persib, Viking, pokoknya yang itulah. Dia jadi buat logo baru itu buat Liga Indonesia Baru sendiri. Ya seperti ini. Apa? Free pick. Sebelum bawa ke free pick, nih gue pengen analisa logonya, kenapa dia bikin kayak gini. Nah jadi dia ini bola bentuknya, ini lengkungan, ini udah ketahuan ini tuh kayak bentuk sepak bola, jadi audiens tahu kalau ini bola, ya kan namanya klub sepak bola. Nah ininya nih yang gue bingung nih, kayak logo GTV aja. Ini kayak huruf G terus ini huruf bola, tapi namanya Liga Indonesia Baru. Mungkin ini dari awal loh, dari awal gue nemuinnya logo oranye biru. Tadi merah ya 212. Tadi logo KI oranye biru, ini sekarang oranye biru lagi. Maksudnya kan bisa satu warna gitu bos. Maksudnya kan bisa satu warna, bisa satu solid aja gitu. Ya maksudnya ya bukan ngajarin ya. Logo kan emang semakin simpel semakin banyak artinya. Kayak logo Pertamina itu kan simpel banget. Nah, sekarang kita mulai ke pembahasannya, bahwa kalau logo ini tuh logo comotan dari Free Pick. Kita lihat di Google ya. Free Pick. Logo Liga. No, ini dia. Sudah terlihat kan? Ya Allah. Apa ya? Mas buatin logo buat logo bola dong. Iya, tapi sehari ya waktunya. Oke siap. Ini ya mas logonya. Tinggal ngambil anjing, gila. Logo ngambil anjing. Gila. Bisa lihat nggak sih nama yang punya? Maestro 99. Nah ini dia. Sama persis coy, dia nggak ngubah apa-apa,
cuman dia tambahin warna, dia nggak ngubah apa-apa cuy, dia cuma tinggal tambahin bola doang, vektor bola-bolanya doang. Kacau sih ini. Wah, gimana ya, tuntut ya. Maksudnya tuh tolong lah ya. Gue bukan mau nyalahin pemerintah, nyalahin Liga Indonesia barunya. Enggak, tapi gue pikiran jadi orang yang ngedesain itu apa gitu. Kan Liga Indonesia barunya kayak logo bola gitu ya, untuk universal. Harusnya tuh pikiran tuh, wah gue harus kreatif nih buat referensi logo-logo. Dan itu kan juga udah pasti diskusiin sama Liga Indonesia barunya. Kenapa juga di ACC? Bro, coy, kenapa di ACC itu logo? Ciao. Ya beginilah logo terbaik di Indonesia. Ya maksudnya kan seperti yang gue bilang tadi di awal-awal, kan masih banyak desainer-desainer lokal yang bermutu, yang bisa ide dari sendiri. Bahkan temen-temen gue banyak kok dia idenya kreatif, maksudnya suruh bikin ini bisa tanpa dia ngambil dari internet, atau mungkin internet jadi referensi dong kali ya. Banyak kok temen gue, maksudnya gak ngambil langsung tahan pas jadi gini. Ini tuh kayak udah, misalnya kita dibayar 1 miliar buat logo ini, udah kita dapat 1 miliar, tapi Liga Indonesia barunya tuh dituntut sama yang Maestro 99 ini. Nah terus karena desainernya itu maling, jadi dia sama aja ngambil duit 1M haram dong. Gimana tuh? Itu sama aja ngambil hak cipta orang tanpa dia izin dulu. Ini juga pasti nggak ngambil lah, mana mungkin izin. Gue mau ngambil sisi positifnya dari mana? Mungkin sisi positifnya tuh karena diburu-buru dengan deadline. Ya tapi diburu-buru dengan deadline tuh jangan ini juga kali, ambil logo orang, kacau. Kasih nilai 0/10 ini mah sama aja. Aduh, udahlah, tutup. Pusing. Udahlah, mungkin itu tadi pembahasan logo yang tadi gue bahas. Walaupun tadi ada yang kurang jelas, maafin. Atau ada kata-kata gue yang salah, maafin dari gue. Jadi itu intinya tuh, dari kesimpulan dari gue tuh, logo, semua logo ya, enggak deh, kita balik ke tujuan logo tuh buat apa sih sebenarnya. Jadi kalau kita ngambil logika tuh, misalnya kayak kita ada botol isinya garam, nah itu nggak ada polos gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada tulisan garamnya, dan ada gula, itu polos, nggak ada apa-apa. Nah orang pengen ngambil mau garam itu bingung, yang mana yang garam, mana yang gula, karena nggak ada tandanya. Nah itu yang gue ambil, masih begitu pun juga logo.
logo tuh ya sebagai identitas barang milik mereka. Kayak kamera ini ada Nikon, ini maksudnya kamera punya Nikon. Terus ada botol soda itu merek Coca-Cola, merek Fanta, merek Sprite. Nah itu brand identitas mereka. Jadi dia bisa terus bahkan selamanya pakai logo itu, dan jadi ya identitas mereka. Misalnya kayak nama bisa kayak nama gue juga, ya udah identitas gue juga, maksudnya nggak diganti-ganti, nggak diubah-ubah. Nah bayangin ada logo misalnya logo Nike nih, ada orang nih ngikut-ngikutin Nike, tapi stripnya setengah dong, seret. Ya gimana ya, maksudnya ngambil hak cipta orang dong, itu sama aja yang kayak tadi gue bahas Liga Indonesia Baru tuh. Ya jadi intinya tuh logo ya dibuat tuh dari hasil sendiri, maksudnya jangan ngambil dari orang lain. Ya intinya begitulah. Ya kenapa kok gitu sih, bisa gitu. Oke, mungkin gue tutup ya, sekian dari gue. Mohon maaf bila ya seperti tadi, bila ada kurang mohon maaf. Kalau ada logo yang ingin dibahas, silakan komen di bawah ya. Misalnya mau logo apa aja, silakan komen aja. Oke, mungkin sekian dari gua di acara Kok Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.